Ya, oke, baik, izinkan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis yang saya lakukan terkait dengan kerusuhan Agustus kemarin, ditinjau dari bagaimana krisis komunikasi DPR yang kemudian berujung pada adanya aksi kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah gitu. Nah, yang pertama saya mulai dari latar belakang terjadinya krisis pada eh, akhir Agustus kemarin. Nah, seperti yang kita tahu, memang eh, pada Agustus kemarin memang eh, saya kira sebuah peristiwa politik yang menarik untuk kita analisis gitu, di mana memang hal ini bermula dari adanya isu kenaikan tunjangan anggota DPR eh, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan kemarahan di publik karena dianggap tidak masuk akal, di mana hal ini dilakukan di tengah kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, publik melihat DPR sebagai lembaga yang hidup di atas penderitaan rakyat kira-kira begitu. Nah, eh, selain itu juga kalau kita lihat memang kemarin muncul juga beberapa video daripada anggota dewan yang tampak berjoget pada sidang tahunan yang sebagian orang nilai ini adalah bentuk atau simbol dari hilangnya empati dari eh, para anggota DPR terhadap eh, masyarakat atau konstituennya gitu. Nah, kita lihat dalam fenomena kemarin itu memang terjadi kemarahan rakyat yang semulanya hanya bergerak di ranah digital, kita lihat di sosmed, lalu hal ini kemudian berubah ke gerakan sosial, adanya demonstrasi di berbagai daerah seperti yang kita lihat. Nah, dalam hal ini saya kira menarik untuk kita teliti atau kita analisis dalam konteks uh, bagaimana krisis ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik yang gagal membaca emosi publik akan menimbulkan ledakan sosial atau gejala atau resisten di masyarakat gitu. Nah, lanjut ke berikutnya, dalam kasus ini saya kemudian melakukan analisis menggunakan pendekatan dua teori dalam ilmu komunikasi. Saya kira yang sering uh, disampaikan juga, yaitu yang pertama adalah situational crisis communication theory yang kemudian disampaikan oleh Timothy Combs. Lalu yang kedua adalah strategic communication and framing yang dikemukakan oleh Kelly Werder gitu. Di mana Combs menekankan bahwa uh, bagaimana organisasi seharusnya merespons krisis berdasarkan tanggung jawab moralnya. Lalu yang kedua adalah dari Werder menekankan bahwa bagaimana pertarungan makna di ruang publik menentukan arah opini masyarakat gitu. Nah, selanjutnya adalah dari perspektif strategi dari perspektif situasional crisis communication theory atau yang biasa kita sebut sebagai SCCT, yaitu di mana teori ini melihat krisis sebagai ancaman terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Nah, menurut Kums bahwa krisis tetap terbagi dalam tiga jenis. Yang pertama ada victim crisis yang kemudian dia sebut sebagai ketika organisasi menjadi korban, misalnya bencana alam. Lalu yang kedua adalah accidental crisis, yaitu krisis akibat kesalahan tidak disengaja. Dan yang terakhir ada preventable crisis, yaitu krisis akibat kelalaian moral dan atau etika yang bisa dihindari gitu. Nah, dalam konteks kasus ini atau peristiwa kemarin, saya kira menarik untuk kita coba dari krisis yang ketiga ini, yaitu preventable crisis, karena bersumber dari keputusan politik yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat gitu. Nah, dalam hal ini hukum menegaskan bahwa untuk krisis seperti ini strategi yang paling tepat adalah rebuild strategi gitu, yaitu di mana dalam hal ini yang penting dilakukan adalah yang pertama mengakui kesalahan, lalu yang kedua meminta maaf secara terbuka, dan yang ketiga mengambil tindakan korektif nyata gitu. Nah, hal ini bagi dia adalah tujuannya bukan sekedar menenangkan publik gitu, tetapi lebih dari itu adalah untuk memulihkan kembali legitimasi moral lembaga gitu. Nah, lalu
dari pendekatan atau dari perspektif framing and komunikasi strategik yang disampaikan oleh Kelly Werder gitu. Nah, di mana Werner memandang komunikasi publik atau sebagai arena pertarungan makna atau framing gitu. Nah, framing adalah seperti yang kita ketahui bersama adalah framing itu merupakan cara media atau lembaga dan publik menafsirkan sebuah peristiwa dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas gitu. Nah, tergantung apa yang mau kita framing gitu. Nah, dalam hal ini ditekankan memang oleh Werner yaitu siapa yang berhasil membentuk frame dominan, maka dialah yang bisa menguasai opini publik yang terjadi dalam suatu arena gitu. Nah, dalam kasus DPR, saya kira ada dua framing yang bertarung. Yang pertama adalah frame dari DPR yang mengatakan bahwa kenaikan tunjangan adalah hal administratif dan wajar gitu. Sementara dari sisi publik yaitu menekankan bahwa kebijakan itu adalah simbol ketidakpedulian elit terhadap penderitaan rakyat gitu. Nah, eh, di sini kemarin kalau kita lihat memang media sosial memiliki peranan penting dalam konteks memperkuat frame publik melalui meme, kemudian ada video dan tagar seperti bubarkan DPR gitu. Nah, Feder menegaskan bahwa memang komunikasi strategis yang gagal merespon frame publik akan kehilangan kontrol terhadap narasi. Nah, lalu ke slide berikutnya adalah analisis saya kira-kira dalam uh, kerusuhan Agustus kemarin. Gitu. Nah, di mana kita lihat kemarin itu DPR menghadapi krisis uh, yang sepenuhnya bisa dihindari. Namun respons awal mereka yang saya kira terkesan defensif dan teknis atau bisa dibilang jauh dari empati gitu. Lalu juga diperparah misalnya adanya pernyataan dari anggota Komisi 3 kemarin Ahmad Saroni yang atau sekarang masih nonaktif yang menyebut pengkritik sebagai uh, orang tolol dunia gitu. Nah, hal ini di mana Saroni merespon adanya gerakan untuk usulan pembubaran DPR gitu. Nah, saya kira pernyataan Saroni itu seakan memperbesar krisis gitu, menciptakan secondary krisis di mana publik melihat DPR bukan hanya salah mengambil kebijakan, tetapi juga gagal menunjukkan sisi kemanusiaan gitu. Nah, lalu media dan warganet kemudian membikai isu ini sebagai bentuk ketimpangan sosial gitu, jarak antara rakyat dan elit politik. Nah, akhirnya dalam hal ini saya lihat itu adalah eh, adanya kehilangan ruang makna publik gitu. Terjadi vacuum of meaning gitu, yang diisi oleh kemarahan eh, rakyat yang tampil di ruang publik itu. Nah, lalu eh, dalam konteks pertarungan narasi, nah ketika publik dan media menguasai frame negatif, nah di sini kita lihat DPR kehilangan kendali atas opini gitu. Adanya tagar meme dan pemberitaan menciptakan citra DPR sebagai lembaga arogan. Namun kalau kita lihat itu DPR eh, tidak bisa menguasai pertarungan anak arena narasi tadi, pertarungan makna tadi gitu. Nah, di sini media dan publik itu tampak lebih dominan gitu. Namun saya kira titik baliknya adalah muncul ketika Ketua DPR Puan Maharani melayat ke rumah duka Afan Kurniawan yang pengemudi ojek daring yang tewas dalam kerusuhan gitu. Nah, saya kira ini gestur empatik itu menjadi tanda perubahan arah komunikasi gitu. Permintaan maaf dari DPR dan pernyataan introspektif dari Puan menandai masuknya fase ribut strategi gitu. Nah, hasilnya kebijakan tunjangan ya akhirnya dihentikan dan tensi publik menurun meskipun itu baru terjadi saya kira agak telat karena hal itu baru bisa dilakukan setelah adanya terjadinya kerusuhan yang meluas ke berbagai daerah gitu. Meskipun hal itu sudah dilakukan, tapi agak telat saya kira. Nah, lalu yang berikutnya adalah titik balik empati dan pemulihan gitu. Nah, saya kira tindakan Puan Maharani eh, menjadi contoh konkret bagaimana empati bisa mengubah arah krisis gitu. Misalnya dia kemudian mengunjungi pengemudi ojol yang meninggal, lalu juga menyampaikan akan koreksi dan tunjangan dievaluasi atau dihentikan. Gitu. Nah, dalam teori SCT ini adalah bentuk corrective action, upaya untuk memperbaiki citra dengan
tindakan nyata gitu. Ya, nah, empati menjadi jembatan antara kekuasaan dan masyarakat. Nah, setelah gestur kemanusiaan itu, DPR mulai menurunkan tensi publik gitu. Krisis memang tidak hilang, tetapi saya kira arah narasinya bergeser dari kemarahan menuju refleksi gitu. Saya kira ini membuktikan bahwa komunikasi publik tidak hanya soal menjelaskan, tetapi juga soal merasa bersama rakyat gitu. Karena seperti yang kita lihat, bagaimana kemudian dia turun langsung melayat ke rumah pengemudi ojol yang meninggal itu ya, lalu kemudian menyampaikan permohonan maaf dan segala macam, meskipun agak terlambat sedikit. Nah, lalu eh, yang berikutnya adalah soal refleksi dan pelajaran komunikasi yang saya kira perlu kita ambil dalam konteks kerusuhan yang terjadi pada Agustus kemarin. Jadi menurut pandangan saya pribadi yaitu uh, kesetujuan DPR memberikan pelajaran penting bagi dunia politik kita gitu. Nah, setidaknya yang pertama bagi saya adalah empati adalah inti komunikasi politik gitu, komunikasi publik gitu. Nah, respons yang lambat dan defensif hanya memperdalam krisis gitu. Lalu yang kedua adalah legitimasi politik tidak hanya dibangun dari kebijakan, tapi juga dari cara pemimpin dalam berkomunikasi. Nah, hal ini saya kira sejalan dengan Werder yang menekankan bahwa kampanye strategis harus berbasis transparansi, empati, dan tindakan nyata gitu. Nah, di mana memang dalam hal ini empati bukan kelemahan, tetapi kekuatan politik baru di era digital yang penuh dengan keterbukaan saya kira. Nah, lalu di bagian penutup ini bagi saya adalah sebuah pelajaran yang kita bisa ambil memang krisis tunjangan DPR menunjukkan kegagalan membaca tanggung jawab para politik gitu, di mana memang uh, menurut Combs yaitu krisis ini adalah preventable crisis yang seharusnya dihadapi dengan empati dan koreksi nyata gitu, bukan dengan sikap defensif yang seperti yang kita lihat kemarin, berupaya untuk menjelaskan maksud dari tunjangan itu, maksud dari rencana kenaikan tunjangan itu gitu loh. Nah, menurut Werner sementara yaitu DPR gagal mengendalikan framing sehingga narasi publik yang negatif menjadi dominan dalam ruang publik kita kemarin, dan itu uh, kita akui bersama memang dalam ruang publik kemarin, dalam terutama dalam ranah sosmed atau digital itu memang dikuasai oleh frame negatif atau opini yang paling banyak itu adalah yang paling dominan adalah opini dari masyarakat tentang bagaimana kira-kira DPR itu ya semacam tidak dipercaya lah gitu kan, legitimasinya itu berkurang gitu. Nah, saya kira dua teori ini menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekedar soal menyampaikan informasi gitu, tapi bagaimana komunikasi publik harus bisa membangun kepercayaan gitu. Nah, dan kepercayaan hanya bisa tumbuh jika kekuasaan dijalankan dengan uh, empati. Nah, saya kira itu yang bisa saya analisis terkait dengan kerusuhan pada Agustus kemarin menggunakan dua pendekatan teori dalam ilmu komunikasi. Sekian dan terima kasih.